Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safina Amalia Aziza dari kelas 1151. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia pada masa pemerintahan Daendels. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Jadi, latar belakang Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal adalah karena jatuhnya Belanda ke tangan Prancis pada tahun 1806 yang menyebabkan pengaruh politik liberal Prancis meluas di Belanda sehingga terjadi juga perubahan peta politik di Belanda yang pengaruhnya sampai ke Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda. Beberapa alasan lain Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, yaitu yang pertama, Daendels merupakan tokoh muda revolusioner dan patriot Belanda yang terpengaruh semangat revolusi Prancis. Yang kedua, Daendels diberi pangkat militer tertinggi sebagai Marsekal Hollandia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dan alasan yang terakhir, karena Daendels ditugaskan untuk melakukan reformasi pemerintahan yang korup peninggalan VOC. Kita masuk ke poin kedua, yaitu kondisi Belanda saat masa pemerintahan Daendels. Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Belanda yang berlangsung pada awal abad ke-19, Belanda mengalami sejumlah perubahan besar, terutama akibat pengaruh perang Napoleonik dan invasi Prancis. Yang akan kita bahas pertama adalah Perang Napoleon. Perang Napoleon itu apa sih? Jadi, Perang Napoleon yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1815 adalah serangkaian konflik besar di Eropa yang mengadu kekaisaran Prancis dan sekutunya yang dipimpin oleh Napoleon I melawan kekuatan yang berfluktuasi susunan kekuatan Eropa yang dibentuk menjadi berbagai koalisi. Perang berasal dari perselisihan yang belum terselesaikan terkait dengan revolusi Prancis dan konflik yang dihasilkan. Hal ini menghasilkan periode dominasi Prancis atas sebagian besar benua Eropa. Lalu, pengaruh Perang Napoleonik. Belanda menjadi bagian dari Kekaisaran Prancis dan banyak kebijakan yang dipaksakan oleh Prancis. Hal ini menyebabkan banyak ketidakstabilan politik dan sosial. Lalu selanjutnya mengenai invasi Prancis. Invasi Prancis terjadi pada awal abad ke-19. Belanda diinvasi oleh Prancis dan dijadikan bagian dari Kekaisaran Napoleon. Hal ini memaksa pemerintah Belanda untuk mencari cara untuk mempertahankan kepentingannya di koloni, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, poin ketiga mengenai kebijakan-kebijakan Daendels di Indonesia. Kebijakan di bidang politik dan pemerintahan yang pertama, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. Yang ketiga, membagi tanah Jawa ke dalam 9 prefektur atau wilayah yang mempunyai otoritas. Yang keempat, wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 5 prefektur setingkat provinsi yang meliputi Rembang, Surabaya, Pasuruan, Sumeneb, dan juga Gresik. Dan yang terakhir, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Selanjutnya, kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. Yang kedua, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. Yang ketiga, menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Yang keempat, memungut pajak kepada rakyat pribumi. Yang kelima, menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Lalu kebijakan militer dan pertahanan. Yang pertama, membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, membangun Jalan Raya Anyer Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. Yang keempat, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, mengenai kebijakan Daendels yang mengurangi keistimewaan bangsawan.
Kebijakan Dendels yang mengurangi keistimewaan bangsawan adalah kekuasaan Raja-Raja Nusantara yang dibatasi secara ketat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat kontrol pemerintah kolonial atas wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kebijakan ini. Yang pertama, pengalihan kekuasaan. Dendels mengalihkan banyak wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh raja-raja dan bangsawan lokal ke tangan pemerintah kolonial. Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk mengatur daerah secara mandiri. Yang kedua, pembentukan administrasi kolonial. Dendels membentuk struktur pemerintahan yang lebih terpusat dengan pejabat-pejabat kolonial yang diangkat langsung oleh pemerintah Belanda. Pejabat ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan raja-raja lokal. Yang ketiga, penghapusan jabatan tradisional. Jabatan-jabatan tradisional yang dipegang oleh raja-raja atau bangsawan tertentu dihapus atau diminimalisasi. Ini termasuk fungsi-fungsi administratif dan pengambilan keputusan politik yang sebelumnya dikuasai oleh mereka. Yang keempat, penerapan hukum kolonial. Hukum yang diterapkan di wilayah tersebut lebih berpihak pada kepentingan pemerintah kolonial. Raja-raja dan bangsawan tidak lagi memiliki kekuasaan hukum yang sama seperti sebelumnya, sehingga keputusan mereka bisa dibatalkan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan ini tentunya menciptakan ketegangan antara pemerintah kolonial dan raja-raja lokal yang merasa kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka. Meskipun bertujuan untuk memperkuat kontrol Belanda, langkah-langkah ini seringkali menyebabkan perlawanan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, termasuk para bangsawan dan raja-raja. Lalu, kita masuk ke poin yang kelima mengenai kontroversi Daendels kerja Rodi di Indonesia. Benar nggak sih pembangunan Jalan Anyar Panarukan itu dibangun dengan kerja paksa? Dalam 1809, terlaksana pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Dendels, Anyar Panarukan sekitar 1000 km dalam waktu 1 tahun. Pembangunan tersebut diperintah oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Yang diajarkan dalam pelajaran sekolah, Daendels menerapkan sistem kerja Rodi alias Heradiensten. Pembangunan Jalan Anyar Panarukan memakai sistem kerja wajib itu, yang secara umum disebut kerja paksa tanpa upah. Di sisi lain, Daendels membangun birokrasi kolonial yang modern dan sistem pajak, serta memberantas korupsi di Hindia Belanda. Ia melarang pejabatnya berdagang, terima hadiah, dan menyalahgunakan komoditas hasil bumi. Bila melanggar, hukuman maksimumnya adalah ditembak mati. Untuk menggerakkan roda ekonomi dan memperlancar jalur militer, Daendels lantas memerintahkan pembangunan jalan raya pos. Menurut sumber dari Inggris yang dikutip oleh Pramudia Nantatur, 12.000 orang meninggal akibat pengerjaan jalan raya pos. Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa jatuhnya korban bukan semata kesalahan pemerintah kolonial. Dalam pembangunan jalan tahap pertama dari Bogor ke Cirebon, Joko Marihandono pada tahun 2005 mengungkapkan pekerja sebenarnya diupah. Ada sekitar 30.000 ringgit yang disiapkan sebagai ongkos pembangunan. Namun, Joko menduga uang itu tak pernah sampai ke para pekerja. Lalu, penelitian Endah Sri Hartatik melaporkan pembangunan jalan raya pos di daerah yang sekarang masuk Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur turut didukung oleh para bupati setempat. Syahdan, dana pembangunan jalan sudah menipis. Daendels pun menyerahkan pembangunan itu kepada penguasa pribumi. Dari sini, rakyat dikenakan wajib kerja oleh para bupati untuk membangun jalan. Nah, ternyata korban jiwa di pembangunan Jalan Anyar Panarukan adalah buah dari misi kolonial pemerintah Hindia Belanda dan feodalisme korup para penguasa pribumi kala itu. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang terakhir mengenai latar belakang Daendels kembali ke Belanda. Dalam mengemban tugas, Daendels membentuk kebijakan yang mencakup bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta peradilan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Daendels berubah menjadi sosok diktator yang sering memaksakan kehendak, baik kepada penduduk lokal maupun rekan-rekan sebangsanya. Ketika menjalankan pemerintahan adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, ia selalu memberi hukuman berat terhadap pegawai dan pejabat Belanda yang melakukan korupsi. Selama 3 tahun memerintah,
Daendels juga dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan dinilai merugikan negara akibat korupsi yang semakin merajalela. Akhirnya, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda pada tahun 1811 memanggil Daendels kembali ke Belanda karena Daendels bertindak kejam dan sewenang-wenang serta telah melakukan korupsi.